Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mulai lagi menambah materi yang sempat tertinggal beberapa saat yang lalu. Oke. Hari ini kita akan bahas masalah salam atau salam kalau bahasa Indonesianya adalah pesanan ya. Kita sering kali melakukan jual beli dengan cara melakukan pesanan. Jadi kita memberikan sejumlah uang untuk barang yang masih belum tersedia atau masih akan dibikinkan dan lain sebagainya. Dan praktek ini seringkali kita kita lakukan khususnya kalau kita melakukan transaksi jual beli online ya. Oke. Bagaimana pandangan hadis terhadap jual beli dengan pesanan atau order ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini hadisnya udah saya foto ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal, hadis pertama ya, terkait dengan salam. Oke. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Rasulullah telah datang ke Madinah, wahum yaslifuna fis simari, dan mereka melakukan transaksi pesan fis simari untuk buah-buahan. As-sanah, untuk jangka waktu 1 tahun, was-sanatain, dan 2 tahun, was-salas, dan 3 tahun. Faqala, maka berkata, man aslafa, barang siapa yang melakukan salaf atau pesan, fi syai'in, pada sesuatu, fal yuslif, maka hendaklah dia memesan fi kailin ma'lumin, dalam takaran yang diketahui, wa waznin ma'lumin, dan timbangan yang diketahui, ila ajalin ma'lumin, sampai masa yang diketahui. Oke, jelas di sini ya. Oke, kita baca penjelasannya. Fihi dalilun, di sini terdapat dalil ala jawazis salam, diperbolehkannya transaksi pemesanan fil jumlah ya, pada dalam satu satu jumlah. Oke. Wa huwa muttafaqun alaihi, dan hadis ini itu muttafaqun alaihi, ada di Bukhari dan Muslim. La khilafa fihi, tidak ada perbedaan mengenai diperbolehkannya salam bainal ummah, di antara umat ya. Kita ketahui ya, kalau transaksi order barang itu semua menyetujui diperbolehkannya, apalagi di zaman sekarang ya. Wa fihi dalil, dan di dalam hadis ini terdapat dalil ala jawazis salam, diperbolehkannya melakukan transaksi salam ila sanah, sampai jangka waktu 1 tahun, wasanatain, dan 2 tahun. Wastadalla bihi, dan hadis ini dijadikan dalil ala jawazis salam, diperbolehkannya salam fima yang qati' fi asna'il muddah, bagi yang terputus di tengah-tengah masa tersebut ya. Begini maksudnya dari kata-kata ini bagaimana ya, kalau dicontohkan salam pada masa itu diberlakukan untuk buah-buahan, dan kita ketahui misalnya buah-buahan itu kadang-kadang berbuahnya itu tidak sepanjang tahun, akan tetapi pada bulan-bulan tertentu ya. Artinya terputus di sini bagaimana? Misalnya pesan sekarang ya, pesannya sekarang tapi diambil tahun depan, artinya hasil buah yang saat ini musim ini nggak akan diambil, tapi baru diambil yang periode berbuah tahun depan, itu boleh. Nah, idza kana maujudan indal mahil ya, jika barang yang dipesan tersebut berada di
tempat tersebut. Fa innahu, maka sesungguhnya iza aslama fis samrati, jika dia memesan pada buah-buahan as-sanah was-sanatain, ya, pada jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Maaf nih kameranya. Oke. Fa innahu idzan, maksudnya fa innahu idzan aslama fis samrati, maka dia kemudian aslama telah melakukan pemesanan fis samrati pada buah-buahan as-sanah pada jangka waktu 1 tahun was-sanatain dan 2 tahun. Fala muhalata, maka tidak ada kemustahilan yang qati'u fi asna'il muddah, keterputusan fi asna'il muddah di tengah-tengah jangka waktu tersebut, idza hamalat as-samrah ala rutab, jika yang dimaksud dengan samrah itu adalah rutab. Ya, perlu diketahui rutab itu, ya maklum ya, di situ itu waktu itu buah yang yang dilaksanakan akad salam itu adalah buah yang berupa kurma, ya. Kurma ini berbuahnya 1 tahun sekali, oke. Nah, 1 tahun sekali, tapi kalau disebut dengan kurma itu berarti sudah kering. Nah, kalau misalnya yang dimaksudkan itu kurma yang masih basah atau dalam bahasa Arabnya adalah rutob, maka kemungkinan besar jika misalnya aku pesan rutob seperti itu, sedangkan berbuahnya itu sekarang, tapi kalau diambil tahun depan itu tentu buahnya tidak akan basah lagi, sudah menjadi kurma, bukan rutob lagi. Otomatis pesanannya terjadi keterputusan. Nah, ini makanya diperbolehkan meskipun terjadi keterputusan. Misalnya kayak gini. Oke, aku mau pesen rutob 1 kuintal, tapi tak ambilnya tahun depan. Oke, tahun depan. Padahal harusnya kalau pesen rutob sekarang berbuah, yang ambilnya nggak bisa tahun depan, karena kalau tahun depan barang yang dipesan sudah menjadi kurma kering. Maka dalam ini boleh, jadi dia akan mengambil rutob dari hasil panen yang di tahun depan sesuai dengan jangka waktu yang yang disepakati. Wa qauluhu alaihi salam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa, barang siapa yang melakukan salaf itu artinya sama dengan salam, ya, order. Fal yuslif fi kailin ma'lum, maka dia hendaklah melakukan transaksi salaf fi kailin ma'lum, dengan takaran tertentu. Jadi nggak boleh aku pesen kurma gitu saja tanpa menyebutkan berapa banyak yang dipesan. Nah, itu harus jelas, jumlahnya berapa itu harus jelas. Maksudnya idza kana al-muslim fihi makilan. Nah, ini ketika barangnya itu bisa ditakar, ya, misalnya 1 kilo, 2 kilo, maka harus ditentukan takarannya seberapa banyak, ya. Wa qaulihi waznin ma'lum, dan dengan timbangan yang jelas, ya. Kalau kail itu, maaf ya, tadi kalau kail itu misalnya takaran tuh 1 liter, ya, 2 liter volume, ya. Kalau waznin itu berdasarkan beratnya. Idza kana mauzunan, itu jikalau barangnya itu diperjualbelikan dengan berdasarkan beratnya. Wal waw huna, dan huruf waw di sini, ya, bimakna berarti atau, ya, bukan dan tapi atau, ya. Oke. Kenapa kok artinya kok atau? Wa waznin di sini kenapa artinya kok dan bukan artinya kok atau bukan dan? Bukankah kalau wa itu artinya atau? Nah,
Alasannya apa? Fa inna, maka sesungguhnya lau akhadnaha ala zahiriha, kalau kita mengartikannya sesuai dengan zahirnya, min ma'nal jam'i, dengan makna al-jama', lazima ayajtami'a fi syai'in wahid, maka diwajibkan terkumpulnya fi syai'in wahid, pada satu barang, baina al-muslam fihi, ya, di antara barang yang pesan tadi, kailan wa waznan, adanya takaran dan beratnya. Artinya begini, kalau kita artikan dan di sini ya, wa di sini kalau kita artikan dan, artinya barang yang bisa dipesan itu harus bisa ditakar dan ditimbang. Nah, tentu kalau kita misalnya mengartikannya dengan dan, wa ini kita artikan dengan dan, maka tentu akan terjadi kesulitan. Misalnya kita pesan meja, ya, meja itu takarannya, kalau kita nakar meja gimana sih? Saya mau pesan meja ukurannya segini, itu kan nggak perlu ditimbang lagi, ya kan? Atau kalau misalnya kita mau beli beras, biasa kan pakai kiloan, ya kan? Kalau biasanya pakai kiloan ya kiloan aja. Tapi kalau pakai misalnya 1 liter yang pakai cawan atau pakai wadah, ya pakai takaran saja gitu loh. Wadzalika yufdhi ila izzatil wujud. Kalau misalnya kita artikan bahwasanya barang yang dipesan itu harus bisa ditimbang dan juga harus menggunakan takaran dalam satu benda, tentu itu akan menyulitkan, ya, menyulitkan itu. Wa huwa mani'un min sihhatis salam, dan tentu ini akan menjadi penghalang bagi sahnya proses salam. Fata'ayyana anna tahammula ala ma dzakarnahu min at-tafsil, ya. Jadi di sini tentu wa di sini artinya kita harus memerinci, enggak kita artikan sebagaimana umumnya artinya dan. Wa annal makna, dan bahwasanya makna dari wa di sini as-salam bil kaili fil makil, bahwasanya salam itu takarannya, ya, menggunakan takaran pada barang yang bisa ditakar. Wa bil wazni fil mauzun, dan menggunakan berat pada barang yang memiliki berat. Oke. Wa amma qauluhu alaihi salam, sedangkan perkataannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ila ajalin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, faqad istadalla bihi man mana'a salam al-hal, maka di sini dijadikan dalil bagi orang-orang yang melarang bahwasanya order itu harus saat ini juga bayarnya dan barangnya nggak bisa, ya. Wa huwa madhhabu Maliki wa Abi Hanifah, ya. Ini adalah mazhabnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Jadi kalau misalnya melakukan salam tapi harus saat ini gitu ya, itu enggak boleh disebut dengan salam menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Wa hadza yuwajjihul amr fi qawlihi, dan ini ditunjukkan di perkataan fal yuslif, maka lakukanlah salam ilal ajal, ya, wal ilmi ma'an, ya, pada waktu dan pengetahuan secara bersamaan. Maksudnya pengetahuan di sini apa? Jadi barangnya tahu, duitnya tahu, sama jual beli kan? Oke. Walladzina ajazul hal, dan yang memperbolehkan bahwasanya salaf dilakukan di saat yang sama, wajahul amr, maka mereka mengarahkan perintah fal yuslif di sini ilal ilmi faqat, pada pengetahuan saja. Pengetahuan dalam artian ya boleh-boleh saja lah begitu, ya, artinya mau sekarang mau ditunda sampai saat tertentu ya sama-sama boleh gitu ya. Wa yakunu at-taqdir, jadi perkiraan kalimat tadi dimaknai apa? In aslama ila ajalin, jika dia melakukan salam
sampai satu jangka waktu, fal yuslim, maka lakukanlah salam, ila ajalin maklum, sampai ke jangka waktu yang tertentu, artinya jelas kapan. La ila ajalin majhul, tidak pada jangka waktu yang tidak diketahui, kama asyarna ilaihi fil kaili wal wazni, sebagaimana yang kita jelaskan terkait takaran dan timbangan. Oke. Nah, ini penjelasan singkat terkait masalah salam atau order. Oke, sekian saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum, oke, atau ditanyakan di chat WA grup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan.